Gus, kalau kira-kira di Indonesia kapan ya Gus sampai gitu Gus ke Piala Dunia kalau kalau seperti sekarang ramalannya Gus Dur? Barangkali 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi? Masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Disiplin kuncinya. Itulah pertanyaan yang dilontarkan kepada Gus Dur 20 tahun yang lalu. Ketika dalam sebuah acara Gus Dur ditanyakan ramalan tentang Piala Dunia, maka kuncinya adalah disiplin, dan itu gayung bersambut. 15 tahun, 17 tahun kemudian maka datanglah Sintayong, seorang pelatih yang benar-benar mengedepankan disiplin yang sangat luar biasa, hingga pemain yang melanggar itu bisa tidak akan masuk timnas, bahkan mendapatkan denda yang begitu tinggi. Itu sekitar 17 tahun yang lalu, dan sekarang udah lebih dari 20 tahun. Maka bisakah 2026 Indonesia akan masuk Piala Dunia sesuai dengan ramalan Gus Dur? Sintayong itu disiplinnya keras nggak? Keras sekali, keras. Telat Sangat keras. 1 menit pun denda. Mungkin kalau makan nih, sekarang dendanya lebih tahu Lebih sendiri. dahsyat. Dendanya itu dalam bentuk apa? Money, uang. Money, uang. Oh, Yang paling banyak bikin pelanggaran siapa? Rata-rata sih. Marcelino ya. Dia anak kecil tapi paling mepet datangnya malah. Oh, paling mepet. Paling Oh, bandel oke. lah dia. Nggak, yang penting nggak telat. Ya nggak tahu. Yang penting Yang penting nggak telat. Cuman Pas. jarang ada yang telat. Jarang ada yang telat. Jarang. Karena takut uang hilang. Iya. Itu Indonesia banget. Pada saat uang hilang langsung. lebih khawatir itu ya. Makan ada denda. 1 menit pun denda. Denda ya? Iya, 1 Karena menit pernah denda. ada cerita katanya terlambat makan, Ah. denda 500.000. Sekarang naik ke 1 juta. Oh ya? 1 juta. Akhir-akhir ini peraturan baru naik 1 juta. Naik 1 juta? Iya, iya, iya. Terlambat makan? Terlambat makan, terlambat meeting, terlambat perangkat latihan, semua. Oh gitu ya? Semua. Iya, iya. 1 juta sekarang Iya, ya? iya. Sekarang Berikut pernyataan dari Coach Nova Arianto. Satu yang saya ambil dari beliau atau Coach Sintayong adalah masalah disiplin. Coach Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17. Ini memang betul, Coach Sintayong ini adalah salah satu pelatih timnas Indonesia yang paling disiplin. Disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin dari segala hal gitu. Makanya untuk timnas Indonesia yang sekarang sangat berbeda dari timnas Indonesia yang dulu. Maka dari itu kita harapkan, kita doakan untuk timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia. Jadi STY bilang seperti ini konteksnya adalah bahwa ada beberapa pemain timnas yang telat datang ke TC timnas Indonesia. Nanti kan akan menghadapi Brunei. Ya kan harusnya datang jam 12 siang, telat. Ada beberapa pemain yang telat. Ini yang kembali lagi tidak disukai oleh STY. Gue sangat bisa memaklumi STY kenapa kesal. Karena ini bukan terjadi 1-2 kali. Ini berkali-kali. Kita tahu apa track recordnya seperti apa, bahwa pemain timnas, level timnas sering telat datang ke latihan, sering telat gabung timnas. Ini soal apa? Disiplin. Mungkin mereka sudah terbiasa ketika dengan pelatih-pelatih sebelumnya, atau bahkan dengan pelatih klub ketika mau latihan, jamnya latihan telat, nggak dikasih hukuman apa-apa. Di situ mereka, oh ternyata normal seperti ini. Padahal ini yang justru membuat ya pemain kita tidak akan maju, sepak bola kita tidak akan maju. Bahwa pemain bahkan levelnya timnas itu tidak punya disiplin. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, dan STY gue rasa akan melakukan tindakan yang tegas kepada pemain-pemain seperti ini. Yang merasa mungkin dia pemain penting, jadi nggak perlu ikutin disiplin, nggak perlu ikutin aturan, boleh sesuka-sukanya. Hey, come on. Dan kalau kalian perhatikan di timnas luar sana, yang timnas yang sudah mapan, pernah nggak ada kisah pemain berkali-kali telat datang latihan, telat ini itu. Latihan itu adalah apa ya, kalau gue bilang bagian paling penting untuk mempersiapkan sebuah pertandingan. Pertandingan yang bagus, penampilan yang bagus di lapangan ketika pertandingan itu adalah hasil kerja keras, hasil berdarah-darah, hasil dari latihan. Ketika fase paling penting untuk mempersiapkan sebuah pertandingan ini tidak disiplin, suka-suka, mungkin pemain, oh lawannya Brunei mungkin ya, kita nggak perlu latihan keras-keras. Hey, jangan mengunderestimate lawan, even lawannya Brunei. Ya, ini yang menurut gue sangat menjadi PR bagi pemain-pemain sepak bola Indonesia. Soal apa? Soal disiplin. Waktu, makanan, kita lihat banyak sekali kasusnya.
disiplin 2 ini aja, ini udah banyak yang berantakan. Oke, jadi segitu. Jadi selaras dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur 20 tahun yang lalu teman-teman tentang disiplin. Maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seorang pelatih yaitu STY yang benar-benar mengedepankan tentang disiplin teman-teman. Bahkan kalau dilihat dari kedisiplinan, Sintayong ini adalah seorang pelatih yang sangat kejam tentang disiplin. Bahkan banyak pemain timnas yang tiba-tiba menghilang dari line up ya sekuat dari timnas karena kedisiplinan. Bahkan Sintayong juga berani mendenda telat makan, ya kumpul makan, telat TC, telat latihan, dendanya nggak hanya 500.000 tapi 1 juta rupiah teman-teman. Ya, maka selaras apa yang disampaikan oleh Gus Dur 20 tahun yang lalu. Saat itu Gus Dur mengatakan bahwa kalau masih seperti ini Indonesia akan lama masuk Piala Dunia. Nah saat itu teman-teman, kalau masih seperti itu. Dan sekarang dengan ada STY teman-teman, maka disiplin itu menjadi hal yang paling penting dan utama. Sehingga ketika disiplin itu diterapkan kepada pemain, apa yang terjadi teman-teman? Indonesia masuk round 3 Piala Dunia, urutan keempat Piala Asia U23, kemudian lolos ke Piala Asia 2027. Itu karena apa? Disiplin pemain. Ketika disiplin itu benar-benar diterapkan, maka yang terjadi apa teman-teman? Indonesia saat ini menjadi perbincangan yang luar biasa di dunia karena salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang paling pesat. Indonesia, bro, is ahead of schedule. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far and away from being the worst team here at this tournament. Oh, yeah. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this tournament, and I mean that as a compliment. I mean that as something that's a great sign of the development they're trying to do at the foundational level for this program and for this country. Indonesia proved me wrong here with this result over what I thought would be a feisty Vietnam team, basically dominating them and proving to be the better team here. And I want to give them credit because I love how they're utilizing the AFC Asian Cup as a stage to give these young players a chance to develop and to show their talents. Marcelino has been playing incredible football for this team. You got defenders like Walsh, Justin Hubner playing a really great game against this Vietnam side because I criticized their defense. I criticized how they were shaped at the back, but in this game they finally stepped up and they even went as far as to get a clean sheet, bro. And so I'll give them their credit. And the thing is, man, I could be critical about Vietnam. I could be about how they approached this match, about their mentality, about the performance they gave overall. But when it comes to a take such as this one, when it comes to the Indonesian people, a result is a result. And so I'm here to say I was wrong about Indonesia. They are not the worst team here at this tournament. And they got a huge victory now against Vietnam 1-0 that just puts them so much more ahead of schedule than I thought they were. And I think is a great sign overall for this country and for this team. Ya, Indonesia sudah menjadi perbincangan tentang perkembangannya, teman-teman. Tetapi disiplin adalah hal yang paling utama. Hari ini 20 tahun yang lalu, Gus Dur mengatakan Indonesia tidak akan masuk Piala Dunia kalau masih seperti sekarang ini. Artinya pada saat itu, hari ini 20 tahun kemudian, dan Piala Dunia 2026, artinya ada kesempatan besar Indonesia akan masuk Piala Dunia 2026. Dan kemungkinan itu pun kalau gagal, kita bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Ramalan adalah sebuah ramalan dan perkataan Gus Dur bisa saja meleset. Tetapi kita tahu bahwa Gus Dur adalah orang yang istimewa, sehingga apa yang dia sampaikan itu banyak menjadi kenyataan setelah beliau meninggal dunia. Tetapi kita tidak boleh berpatokan pada sebuah ramalan, karena kita harus kerja keras, disiplin, dan juga kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita masuk ke Piala Dunia 2026. Kalau toh pada saat itu kita gagal, teman-teman, kita masih ada kesempatan di 2030 dengan tetap mempertahankan kedisiplinan pemain sepak bola Indonesia. Maka kita akan yakin dan kita percaya bahwa kita akan lolos ke Piala Dunia. Bravo sepak bola Indonesia.